Sesi yang kedua, saya ingin menghubungkan sebenarnya antara sakit yang diderita oleh Mbak Eti, kanker kan ya, sakit kanker, dengan relation atau hubungan dengan keluarga, suami, anak, dan keluarga besar. Karena saya baca bukunya, support terbesar dari Mbak Eti, support system terbesar Mbak Eti adalah keluarga beliau, keluarga terdekat yaitu suami dan anak-anak, kemudian juga keluarga dari Mbak Eti yang ada di Indonesia. Nah, bisa diceritakan Mbak Eti, ada hubungan erat seperti apa secara psikologis antara kanker paru-parunya Mbak Eti dengan keluarga? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk dukungan kepada suami dan anak-anak saya, serta keluarga saya yang di Surabaya, dan teman-teman saya pada umumnya yang selalu mendukung dan mengerti serta memberi semangat kepada Eti dimanapun mereka berada. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Memang nggak mudah ya, tentu apalagi dengan deteksi kanker. Kemudian hubungan saya dengan suami juga sebenarnya juga agak gimana ya, dia lebih tertekan, dia lebih merasa stres dibandingkan saya sendiri. Kalau mungkin perbedaan mentalitas dan kultur kali juga mempengaruhi sangat banget dalam kehidupan saya pribadi ya. Karena kami perbedaan kultur dua negara yang mana mempunyai pendapat yang berbeda, tentu saja sangat sangat bertolak belakang dengan apa yang kita terima atau kita diajarin oleh keluarga kita. Misalkan dengan hal kecil cara pemulihan atau penyembuhan dari kanker itu sendiri itu ya. Jadi misalkan suami saya menganggap chemical itu sangat berbahaya buat kamu. Kimia, ya. Obat kimia. Saya jelaskan sebelumnya, saya sampai saat ini masih tergantung dengan obat. Jadi saya harus minum obat kanker itu tiap hari dengan dosis yang sangat tinggi. Tentu saja dengan buku ini saya jelaskan bukan hanya chemical, bukan hanya obat-obatan yang saya minum tiap hari. Saya ikuti juga dengan obat-obatan herbal. Perbedaan pendapat dengan suami tentu saja juga membuat saya juga tentu saja banyak pemikiran positif dan negatif ya. Misalkan dia juga tidak setuju kalau saya selalu minum obat-obatan herbal, ya, bukan herbal, kimia. Okay. Dia mengaruhkan ke obat-obatan herbal. Sedangkan saya sendiri kan kalau wong Israel, ini siapa? Itu nggak tahu apa-apa ya. Udah dari situ ini harus tahu yang terpenting Eti itu semangat Eti harus bangkit. Eti, you can do it, gitu. Jadi obat mungkin pendukung betul pendukung penyembuh Eti juga itu benar ya. Cuma Eti yakin seyakin-yakinnya doa dari teman-teman, doa dari ibu bapak, doa dari kita semua itu sangat manjur sekali. Apa kabar keluarga Eti yang ada di Indonesia pada saat Eti sudah divonis? Orang tua Eti tentu saja sangat terpukul ya. Kakak adik Eti juga sangat terpukul. Cuma kita hanya bisa berserah diri. That's your life. Itu adalah sekarang bagian dari hidup kamu. Kamu hanya bisa berikhtiar, kamu hanya bisa bersyukur kalau kamu saat ini sudah tertangani. Obatnya cuma satu, hanya kita beristighfar dan bersabar, itu aja. Selebihnya Eti tentu dengan obat-obatan itu sendiri ya, dengan obatan chemical yang Eti minum tiap hari, dengan herbal yang Eti ambil, dengan olahraga yang cukup, tentu dengan makanan yang bergizi. Makanan relatif, tapi yang terpenting buat kita kurangi gula, kadar gula ya. Kadar gula itu sangat disukai kanker. Sel kanker dia sangat suka sekali dengan gula manis ya. Sejak Eti tervonis dengan kanker, Eti kurangi gula sama sekali, Eti tidak makan bergula. Sejak itu Eti dinotis ya ibu-ibu ya, gula itu makanan paling disukai oleh sel kanker.
Gitu. Kemudian apakah setelah divonis itu Mbak Eti sempat pulang ke Indonesia? Sempat. Setelah Eti Tahun berapa? tahun 2018, setelah Eti divonis, kebetulan saat itu alhamdulillah ya keluarga Eti langsung ke sana ke Swiss. Kakak saya juga ada di sini. Beliau langsung ngikutin saya. Udah Eti, don't worry, katanya saya datang dengan ibu saya yang pada saat itu bulan Desember kalau nggak salah ya. Saya divonis bulan November. Desember beliau datang ke Swiss dengan bawaan koper yang penuh dengan herbal seperti daun-daunan daun sisa, terus bawang putih tunggal, terus macam-macam ya yang kita percaya itu bisa. Wong Jawa ngomongnya godhong resek-resekan. Yo wes godhong-godhongan, wes Godhong-godhong. opo ae sing godhong-godhong. Apa godhong kremes kayak kalau nggak salah ya. Ya daun kremes itu. Godhong keres. Keres alias keres. Yang sing anak buah cilik itu. Oh, godhong itu ya. Oh, benar. Oh, parasit yang nempel di godhong keres itu mau. Oke. Terus dengan kayak apa namanya madu yang dari apa namanya Sarang kawan, madu sarang kawan. Macam-macam lah. Saat itu saya udah merasa aduh hati coba apa aja, nggak ada salahnya kalau coba apapun yang bisa membuat kamu sehat. Termasuk minum-minuman yang pahit itu ya. Sekali Aku baca baca itu. Sekali baca jaga. Kayu bajaga. Bajaga. Itu semua juga diminum juga. Iya. Saat itu sopo puas yang penting itu kanker hilang. Ada efeknya. Kalau ngantuk tidak ada ya, saya rasa ya. Herbal Nggak ada. Kalau herbal kan ngantuk ya. Kalau menurut Eti pribadi, yang bikin efek samping malah obat itu sendiri. Bukan efek samping dari herbal, tapi apakah ada efek bagusnya? Oh iya. Sel kanker itu tadi. Ya, seperti saat ini, sampai saat ini saya juga masih melakukan mistel terapi dan akupuntur. Pasti ibu tahu akupuntur ya. Akupuntur itu bagus juga ya buat tubuh kita, untuk relaxing, terus untuk untuk imun sistem ya, untuk memperkuat imun sistem kita itu bagus banget. Terus itu tadi mistel terapi itu dari tumbuh-tumbuhan. Jadi saya setiap bulan sekali melakukan mistel terapi itu dengan vitamin C yang dosis sangat tinggi, vitamin C dengan magnesium dan mistel terapi selama 4 jam, bayangin 4 jam selalu dimasukin ke infus, tapi dengan sabar saya lakukan ini demi tubuh saya. Setiap kali saya melakukan hal yang mungkin nggak ngenak no yo, Iya. tapi nyaman, itu enak, badan sakit semua tapi nggak apa-apa. Aku lakukan demi kesehatan. Termasuk kemonya ya. Ya, termasuk kemonya. Tiap hari minum obat, aduh rasanya gitu. But your hair is so beautiful. Biasanya orang kemo kan rontok semua. Ya. Apa yang Eti lakukan? Alhamdulillah, kalau boleh masih bersyukur ya, kita tetap bersyukur. Efek sampingnya beda-beda ya, karena Eti minum obat kemo tiap hari. Kan kemo itu macam-macam, bukan? Jadi ada macam ya, ada. Nang Indonesia gak ono ketok ya. Ono ya. Oh. Ya. Kemoterapi kan macam-macam sebenarnya. Ada yang infus. Jadi kalau yang infus enak. Kadang kan udah kayak infus kemoterapi sudah diinfus 1 bulan atau 2 bulan menurut kebutuhan udah selesai. Kalau Eti kata dokter, kata Eti kalau dokter bilang ke Eti harus seumur hidup Eti minum obat. Sampai sekarang. Tak jalani Mai. Semoga dengan yang penting sehat, semangat. Oke.
sesi 2 tentang relationship antara sel kanker dengan mental health, kemudian juga support system dari keluarga. Itu poin yang kedua. Ada yang tanya dari sini? Ada yang punya pengalaman dengan cancer dan hubungan dengan keluarga, support systemnya? Oh, aku merasa tahu support system aku gak di sistem aku kan mbak dikepoin macam-macam. Oh, kamu kan karena kamu salah makan, salah itu karena azab lah segala macam gitu. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Monggo. Ada yang nanya? Oh, jadi sini kita di sini saya. Silakan berbagi pengalaman. Ini pengakimu. Terima kasih Mbak Eti, menarik sekali pengalamannya Mbak Eti. Saya aslinya Surabaya, dekat dengan Mbak Eti Raja Wali juga. Oh, tombol. Sampai Barat dan. Oh, sip. Iya, Mbak Eti, semangat itu kan tidak mudah. Semangat. Saya ingin tahu cerita itu bagi cerita Mbak Eti. Bagaimana tiap hari pemikiran afirmatif ya. Kalau lagi apapun pasti kepikiran kan, pasti caranya bagaimana. Dan kalau malam saya jelas ini berdoa terus aja kalau malam. Tapi kalau siang itu kan tidak mudah, kadang naik turun. Itu mau diceritakan Mbak Eti, menarik sekali. Terima kasih Pak atas pertanyaan yang bagus. Kadang itu kan manusia ya. Itu juga masih manusia yang istilahnya apa ya? Kadang masih down banget dia. Wajar kalau Eti merasa ya Allah, kok Eti meneh oh dosa oh salah wajar ya. Iya. Namanya juga masih manusia. Tapi kalau Eti bertanya pada Turun sendiri. cukup Eti. Cukup, kenapa kau bertanya sesuatu yang tidak Allah kasih? Itu hadiah Allah, karena Allah mau kamu balik kepada aku. Secara jujur Eti sejak hidup di Eropa sudah jauh dari Allah. Aku sayang sama Eti. Makanya Allah kasih cubitan sama Eti. Kembali Eti, kembali kepada Allah. Gak mudah memang buat Eti untuk menerima ini semua. Tapi Eti yakin Allah masih sayang sama Eti. Karena Allah sayang sama Eti, Eti dikasih cobaan ini, Allah dikasih kesempatan Eti untuk hidup kedua, untuk menjalani hal yang lebih baik dari sebelumnya. Eti yakin bahwa Allah itu kasih kesempatan gak akan disia-siakan. Gak mudah buat Eti. Eti kadang juga masih berpikiran wajar kalau Eti merasa sedih ya, wajar. Eti masih manusia. Apalagi Eti kadang berpikiran gini, Eti masih punya 2 anak. Semangat Eti yang saya utamakan anak-anak Eti, Milena dan Madu. Eti yakin kalau memang Allah masih kasih kesempatan Eti berjuang, insya Allah sembuh. Eti semangat Eti hanya berpositif thinking Kak. Positif Eti thinking. Tiap hari Eti berusaha bersyukur. Tiap pagi Eti bangun. Yang sebelumnya dengan obat-obatan itu ada efek sampingnya. Kadang tangan Eti itu tidak bisa digerakkan ya. Tangan Eti tiap pagi Eti harus bangun dengan gerakan jari-jari Eti seperti gimnasium kecil itu. Kaki Eti yang mulai bengkak-bengkak, perut Eti yang mulai mengembang sampai seperti orang yang 9 bulan hamil. Karena Eti rasakan juga itu semua dari efek obat ya. Eti terima. Eti hanya bisa bersyukur ya Allah kalau memang ini jalan Eti terima. Beri Eti